Nah, tapi kalau misalkan pengen ngomong sama netizen gitu, karena kan mungkin nggak bisa balesin satu-satu semua Iya omongan mereka. sih. Kalau mau ngomong, apa sih yang mau disampaikan gitu? Sebenarnya yang seperti ini tuh, maksudnya pertanyaan seperti ini tuh sebenarnya lebih baik dipertanyakan oleh orang-orang terdekat menurut aku gitu. Dan orang terdekat pun kadang bahkan nggak bertanya gitu. Jadi lebih baik mendoakan yang terbaik gitu buat pasangan, apalagi pasangan muda yang baru nikah tuh. Wah, jangan sampai deh menurut aku kayak ditanyain kapan udah isi belum gitu. Santai aja, karena menurut aku tiap orang tuh punya pemikiran yang berbeda. Ada yang misalnya kayak aku nih, misalnya sebenarnya nggak nunda gitu tapi emang belum dikasih. Ada juga yang misalnya memang pengen pacaran dulu gitu kan, habis nikah pengennya traveling, pengennya honeymoon. Ada juga yang ntar deh gue mau karir dulu, ada juga kan kayak gitu. Atau ada mungkin yang berpikir nanti deh santai, atau pengennya enggak deh, kan sekarang juga ada yang misalnya child free atau gimana, yang enggak deh gue pengennya angkat anak. Kan tiap orang tuh punya pemikiran yang beda-beda gitu. Jadi tolong support aja yang terbaik buat pasangan muda yang baru nikah gitu. Oke. Nah, kalau itu kan untuk netizennya. Nah, kalau ini mungkin semangat dari kamu kan kayaknya bisa mengatasi komentar. Nah, mungkin kan ada orang yang nggak susah gitu, maksudnya Iya, kepikiran karena gitu. banyak juga yang kayak chatting aku, pasti kan ada ya, misalnya nge-DM, kadang-kadang aku baca kan, Yap. tapi gimana sih bisa kuat kayak gitu ya. Tapi kan aku kalau pertanyaan gitu nggak mungkin kayak aku terlalu jawab ya kalau di medsos gitu ya. Mungkin kalau di sini aku bisa sampaikan semangat aja, sabar aja, dan kita tuh harus yakin gitu Allah akan kasih waktu yang terbaik, dan harus ikhlas gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ikhlas, itu tuh kayak nanti mengganjal terus gitu loh. Jadi ya udah, serahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita tuh bertawakal dan kita berikhtiar. Bukan berarti kita tuh walaupun ini bukan rezeki, belum rezeki, tapi kita nggak diem aja juga gitu. Kita juga berusaha kayak pola hidup sehat, makan yang sehat gitu kan. Terus maksudnya habit-habit yang baik, dan mungkin kita juga dari perilaku kita yang baik gitu. Itu tuh menurut aku berpengaruh sama kehidupan kita. Jadi kitanya bisa memilah-milih juga. Dan lagi kita ngecek sosmed itu tuh jangan dibawa stres gitu. Kalau misalnya emang nggak perlu, nggak usah dibaca. Tapi kalau misalnya bacain, udah deh yang baik-baik aja, yang positive vibes aja. Kayaknya aku dari mulai kan JKT48 aku masih kuliah tuh dulu, jadi kayak kapan lulus, terus kapan graduate, kapan nikah, kapan punya anak, itu tuh udah kayak aku lewatin gitu. Oh ternyata sampai ke kapan punya anak aku ngelewatin masa itu gitu, dimana orang-orang selesai. Tapi aku sih terbiasa lah, maksudnya kayak omongan orang ya udah gitu, yang mungkin itu jadi motivasi juga untuk aku, atau misalnya masukan yang baik gitu kan. Jadi kalau misalnya pas aku menghadapinya mungkin di awal-awal pernikahan kayak agak kayak aduh kenapa semua pada nanya, mungkin kayak gitu ya. Tapi lama-lama juga udah oh ya udah, yang penting kita udah tahu kita niatnya juga baik untuk nikah aja, kan itu ibadah. Dan aku juga sama suami satu visi misi, ternyata kita juga sama, yang penting kita tuh karena kalau anak tuh rezeki, dan itu tuh Allah akan kasih waktu yang terbaik untuk kita. Tapi memang sebenarnya di awal pernikahan gitu ya, maksudnya kan ada yang muda yang memang oke nanti aja deh, maksudnya mau pacaran dulu atau gimana, mau nunda gitu. Aku sih enggak, Gitu. aku enggak nunda, tapi memang belum dikasih. Jadi ya udah, dan untungnya keluarga juga support dan mengerti gitu dengan keadaan kita yang kita menyerahkan semuanya sama Allah. Tapi ada maksudnya kayak pikiran atau kayak program-program gitu nggak sih Kak? Ada sih kepikiran, cuman kondisinya tuh jadi pas after nikah tuh kan gak lama pandemi kan, jadi kayak tadinya mau ke dokter atau gimana, tapi kan masih takut gitu ya. Terus tahun ini juga kan udah lewat setahun tuh masih pandemi kan, terus kitanya juga masih kayak banyak pertimbangan. Tapi mungkin karena kita udah vaksin, mungkin nextnya kita ada rencana ke sana. Oke. Tapi kalau Melody kan maksudnya udah mungkin terbiasa sama kayak komentar-komentar netizen gitu. Tapi kalau misalnya suami sendiri seperti apa sih? Dia juga biasa sih, kayak maksudnya ya udah gitu. Dan dia tahu aku entertainment, dan dia bukan orang entertainment kan, jadi dia juga nggak yang terlalu kayak kepoin banget tentang omongan netizen, karena nggak pernah yang terlalu cek sosmed banget gitu. Dia pasti yang berita-berita aja.